Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pendekar Lengan Tunggal. Dalam seri ke-459 ini didukung oleh para pemain Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Refli Lubis sebagai Gobraja, Ajeng sebagai Jiwata, Anita sebagai Limbang, Lanti sebagai Puya, Edi Juni sebagai Balabak, Billy dan Peggy sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Pranayam dan Puya singgah sesaat lamanya di Pondok Jiwata di desa Kanjipuri. Gobraja, orang tua laki-laki Jiwata, bercerita panjang lebar tentang musibah yang baru saja menimpa desa mereka. Ketika Gobraja menyinggung tentang pendekar lengan tunggal, Pranayam tersenyum. Bukan, Pak. Saya bukan pendekar lengan tunggal. Saya hanyalah orang biasa saja, seperti Bapak. Tapi siapapun Tuan adanya, kami sudah melihat kemampuan Tuan yang luar biasa.
Tuan dapat dengan mudah merobohkan 2 orang prajurit Majapahit? Saya hanya sedikit saja mempunyai simpanan ilmu kanuragan, Pak. 2 orang prajurit itu binasa karena perbuatannya sendiri yang ceroboh dan kotor. Bukan karena kepandaian saya. Nah, kau dengar Jiwata. Tuan ini pasti seorang pendekar sejati. Hah? Pendekar sejati selalu rendah hati. Tidak senang menonjol-nonjolkan diri. Tidak senang dipuja-puja orang. Jangan begitu, Pak. Saya malu mendengar pujian orang. Karena saya tahu persis, saya tidak pantas menerimanya. Memang benar, Ayah. Tuan ini hebat sekali permainan pedangnya. Di kaki Bukit Ayu Dawara, saya melihatnya sendiri, Ayah. Beliau juga dapat dengan mudah membinasakan 2 orang prajurit Majapahit yang bermaksud tidak senonoh pada kami. Sudahlah, Jiwata. Sudahlah. Yang penting kau sekarang selamat. Nah, Pak Gubraja, saya tidak bisa lama-lama di sini. Kami harus segera mengantarkan Limbang ke desa Pajarakan. Baiklah, Tuan Pranayam. Sekali lagi, terima kasih atas pertolongan Tuan. Sebenarnya, kemanakah tujuan perjalanan Tuan? Maaf, Jiwata. Saya tidak bisa mengatakannya padamu, juga pada siapapun. Untuk sementara ini, kami memang tinggal di lereng Bukit Ayu Dawara. Tapi entah sampai kapan. Kami sudah biasa berjalan mengembara ke sana kemari. Permisi. Go Braja dan Jiwata anak gadisnya mengantarkan sampai di pintu pagar halaman. Setelah Pranayam, Puya dan Limbang lenyap di kelokan jalan, Go Braja menepuk pundak anak gadisnya. Pasti. Aku tidak mungkin salah. Apa maksudmu, Ayah? Pasti Tuan Pranayam itulah pendekar lengan tunggal. Mereka bertiga berjalan menyusuri jalan-jalan di desa Kancipuri. Mereka melangkah ke arah selatan menuju desa Pajarakan. Di sepanjang perjalanan, mereka melihat bekas rumah-rumah yang terbakar. Warga desa Kancipuri nampak sangat menderita setelah dilanda perang. Dan sepertinya warga desa Kancipuri belum sempat membenahi desanya. Di sana-sini masih nampak pemandangan yang memilukan hati. Pranayam menarik tangan Puya dan mereka berhenti sejenak. Ada apa, Ayah? Ada yang sakit di rongga dadaku. Melihat pemandangan seperti ini, Puya. Iya. Keadaan desa Kancipuri memang sangat menyedihkan. Pasti banyak warga desa yang kehilangan sanak saudara, kehilangan rumah tinggal. Lihat, Ayah. Kasihan sekali anak-anak itu. Mereka bermain-main di halaman yang penuh tumpukan puing-puing rumah. Mereka sama sekali tidak berdosa. Tapi mereka harus ikut bertanggung jawab atas beban peperangan. Limbang, rumah tempat tinggalmu di Pajarakan sebelah mana? Di Pajarakan Tengah, Puya. Tidak jauh dari benteng. Baiklah. Ayo kita teruskan perjalanan.
suasana bukannya berubah setelah mereka memasuki desa Pajarakan. Apalagi setelah mereka melintasi benteng. Mayat prajurit Lamajang dan prajurit Majapahit belum ada yang sempat mengurus. Mereka masih tergeletak di sana-sini. Bahkan sudah ada yang mulai mengembung dan mengeluarkan bau busuk. Nampak beberapa orang warga desa membungkuk-bungkuk di tengah puing-puing benteng, seperti sedang mencari sesuatu. Barangkali mereka mencari sanak keluarganya yang diduga ikut tewas dalam peperangan. Limbang, gadis Pajarakan itu menunjuk ke sebuah rumpun bambu, dan mereka bergegas melangkah ke sana. Setelah melewati rumpun bambu, nampak sebuah pondok sederhana terbuat dari kayu hutan yang keras. Tiba-tiba, ini? Minggir kau Limbang, biar ku hajar orang itu. Jangan Kakang, jangan. Apa yang kau lakukan ini? Mengapa tiba-tiba kau menyerang Tuan Pranayam? Bukankah orang itu yang telah menculikmu? Hayo, kalau kau ingin mengambil Limbang, hadapi dulu kakaknya. Namaku Balabak. Aku penduduk desa Pajarakan. Tenangkan hatimu. Mari kita bicara baik-baik. Kau bawa kemana adikku, ha? Kau mau menculiknya ya? Ayo, ambil. Ambil saja. Tapi langkahi dulu mayatku. Tunggu dulu, Kakang. Jangan marah-marah dulu. Tuan itu tidak bermaksud menculik siapa-siapa. Justru kita harus berterima kasih pada beliau. Dialah yang menyelamatkan aku dari cengkraman prajurit-prajurit Majapahit. Sabarlah, Kakang Balabak. Sarungkan kembali pedangmu. Benarkah begitu? Jadi orang itu bukan gerombolan penculik? Beliau bernama Tuan Pranayam. Beliaulah yang menolongku. Kalau tidak ada Tuan Pranayam, barangkali aku tidak akan pernah kembali ke desa Pajarakan. Oh, jadi kau tidak bermaksud menculik adikku ini? Iya. Limbang sudah mengatakannya padamu. Aku bukan seorang penculik. Ayo Kakang, sarungkan kembali pedangmu dan minta maaf pada Tuan Pranayam. Kau telah salah faham. Maaf Tuan. Tuan Pranayam. Memang benar. Rupanya saya salah paham. Maafkan saya, Tuan. Tidak apa-apa, Balabak. Kau memang pantas mengkhawatirkan adikmu. Balabak, laki-laki desa bertubuh gempal itu, membawa Pranayam dan Buya ke pondoknya. Dan untuk sesaat lamanya, mereka bercakap-cakap di serambi pondok. Berkali-kali Balabak mengucapkan terima kasih, karena Pranayam telah menyelamatkan Limbang adiknya. Ya, beginilah keadaan desa kami sekarang, Tuan Pranayam. Sama halnya seperti Kancipuri. Desa Pajarakan ikut hancur lebur dalam peperangan. Ya, kami semua telah menjadi korban perang. Banyak rumah-rumah terbakar. Banyak orang kehilangan tempat berteduh. Untung kami masih mempunyai pondok. Kalau tidak, ya, entah kami harus tinggal di mana. Balabak, apakah masih banyak prajurit-prajurit Majapahit berkeliaran di sekitar daerah ini? Waduh, Tuan. Mungkin jumlah mereka ada beberapa puluh orang. Mereka terus berkeliaran dari Pajarakan, Ganding sampai ke Kancipuri.
Kami sendiri tidak tahu mengapa mereka tidak segera kembali ke Majapahit. Mereka malah merampok warga desa. Membuat kami yang sudah hidup sengsara menjadi lebih sengsara. Itu tidak pantas dilakukan oleh prajurit Majapahit. Saya ikut merasa malu. Apakah Tuan juga prajurit Majapahit? Dulu aku pernah menjadi prajurit Majapahit. Tapi sekarang tidak lagi. Dengar. Itu mereka menculik gadis lagi. Mereka membawanya lari ke sebelah sana, Ayah. Siapa yang sekarang menjadi korban? Aku tidak senang prajurit Majapahit berlaku kotor seperti itu. Ayo kita susul mereka. Kita cegat mereka di jalan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Maaf Tuan. Apa yang akan Tuan lakukan pada para prajurit-prajurit itu? Kau nanti akan melihat apa yang kulakukan pada mereka, Balabak. Kau tenang saja. Jangan ribut-ribut. Apa mereka akan melewati jalan ini? Iya, pasti. Pasti mereka lewat sini. Tapi Tuan Pranayam, mereka pasti bukan hanya seorang. Ya, barangkali jumlah mereka 3-4 orang prajurit. Sekalipun jumlah mereka 20 orang. Aku tidak peduli. Nah, aku mendengar derap kuda. Kalian menyingkir dulu. Sana, ke sebelah sana. Biar aku hadang mereka di tengah jalan. Aku muak melihat tingkah laku mereka itu. Memang benar, tak lama kemudian nampak 4 orang prajurit Majapahit berkuda semakin lama semakin dekat. Salah seorang di antaranya mempopong seorang gadis cantik. Kok perempuan itu diam saja? Dia pingsan. Dia aku buat pingsan supaya tidak meronta-ronta dan tidak menjerit-jerit lagi. Sekarang kita bisa membawanya pergi dengan aman. Dia tidak akan membuat kesulitan lagi. Iya. Hei, siapa kau? Mengapa kau berdiri di tengah jalan? Ayo minggir, kami mau lewat. Pranayam sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dia hanya melolos pedangnya yang besar, kemudian menggenggamnya erat. Salah seorang prajurit Majapahit melompat turun, dan dia nampak sangat berang. Kurang ajar. Mau apa kau menarik pedang? Tuan-tuan prajurit, aku tahu kalian baru saja memenangkan perang. Aku tahu kalian sedang dalam keadaan bersuka cita. Kalian boleh bangga sebagai prajurit yang baru saja memenangkan sebuah peperangan besar. Tapi kalian jangan lalu berlaku seenaknya. Siapa kau ini? Mengapa kau mengurusi kami? Aku tidak akan membiarkan kalian merusak citra prajurit Majapahit. Setan nalas. Apakah orang itu bosan hidup? Mungkin dia orang sinting. Orang yang tidak waras, tidak genap pikirannya. Tuan-tuan prajurit, kalian tidak menyadari bahwa kalian telah melakukan kesalahan besar. Kalian sudah melakukan perbuatan yang sangat nista. Nista dan memalukan. Kalian bisa merusak nama baik prajurit Majapahit. Kalian bisa merusak kewibawaan Gusti Prabu Jayanegara. Wong Edan, tahu apa kamu tentang prajurit Majapahit? Awas, kalau kau masih berdiri di situ, salahmu sendiri. Kurang ajar. Berani sekali kau berkacak pinggang. Apakah ini sebuah tantangan? Iya. Aku menantang kalian bertarung. Ayo prajurit Majapahit, cabut pedangmu, hunus kerismu. Jangan hanya berani memasuki pintu rumah orang-orang desa.
Jangan hanya berani membawa lari gadis orang. Akan kurobek-robek mulutmu yang lancang itu. Dengan geram, 3 orang prajurit Majapahit langsung menerjang Pranayam. Sementara yang seorang lagi masih duduk di atas kuda, mencengkram gadis cantik. Pertarungan sengit segera terjadi. Pranayam dapat dengan mudah menepiskan serangan ataupun menghindarinya. Suatu saat Pranayam dapat mengecoh salah seorang prajurit Majapahit dengan gerakan tipu daya yang manis. Dan prajurit Majapahit itu mendongakkan kepalanya ke langit. Prajurit Majapahit yang lain semakin marah melihat temannya roboh bersimbah darah. Mereka mengamuk bagaikan orang kesetanan. Tapi Pranayam sekali lagi memperoleh kesempatan membabatkan pedangnya yang besar. Satu lagi prajurit Majapahit roboh. Melihat 2 orang temannya roboh bersimbah darah dan tidak bergerak-gerak lagi, 2 orang prajurit yang lain nampak mulai ketakutan. Mereka segera kabur, sementara yang satu mencampakkan gadis ke tepi jalan sebelum menggebrak kudanya. Pranayam memasukkan pedangnya ke dalam warangka, kemudian melangkah menghampiri gadis yang tercampak di tepi jalan. Balabak, Limbang, dan Puya buru-buru menghampirinya. Luar biasa. Siapakah sebenarnya Tuan Pranayam ini? Sudahlah, Balabak. Cecunguk-cecunguk kerajaan itu sudah kabur. Ternyata mereka hanyalah prajurit-prajurit pengecut. Prajurit-prajurit berjiwa kecil. Kasihan sekali gadis ini. Dia mencampakkannya begitu saja ke tepi jalan, seperti barang yang tidak berharga. Dia masih hidup. Napasnya masih ada. Balabak, dan kau Limbang? Ya, Tuan. Tolong kau urus gadis itu. Cari sana keluarganya dan serahkan dia pada mereka. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku harus segera kembali ke lereng Bukit Ayudawara. Tunggu. Tunggu dulu, Tuan. Tuan belum menjawab pertanyaan saya. Siapakah Tuan ini? Bukankah kau sudah tahu namaku? Bukan itu maksud saya, Tuan. Saya hanya ingin tahu saja. Saya jadi penasaran setelah melihat Tuan memainkan pedang. Apakah Tuan Pranayam ini yang biasa disebut pendekar lengan tunggal? Balabak. Lenganku memang tinggal sebelah. Tanganku buntung. Tapi aku bukan pendekar lengan tunggal. Balabak nampak begitu terharu pada Pranayam. Dia lalu ingin tahu siapa Pranayam sebenarnya. Tapi Pranayam nampaknya tidak mau disebut pendekar lengan tunggal. Dengan mudah Pranayam dapat membereskan 2 orang prajurit Majapahit. 2 orang yang lain kabur begitu melihat teman-temannya roboh bersimbah darah. Pranayam kembali tersenyum ketika Balabak menanyakan soal pendekar lengan tunggal. Bukan. Aku bukan pendekar lengan tunggal. Tapi permainan pedang Tuan Pranayam luar biasa. Saya hampir tidak bisa mengikuti gerakan Tuan yang begitu cepat. Hanya seorang pendekar tangguh mampu bermain pedang secepat itu. Balabak,
Ilmu kanuragan bisa dipelajari, tapi sulit sekali rasanya mengembalikan kepercayaan diri. Apa maksud Tuan? Sudahlah. Ini adalah persoalan pribadiku. Kau tidak perlu tahu, juga yang lain. Sekarang sebaiknya kita mengurus gadis ini. Tolong bawa dia kembali ke desa Pajarakan. Cari sanak keluarganya yang masih tinggal. Kau bisa titipkan pada mereka. Baik Tuan Pranayam. Biarlah kami yang mengurus gadis ini. Kalau memang dia sudah tidak mempunyai sanak keluarga lagi, biarlah dia tinggal bersama kami. Balabak dan Kolimbang, kami tidak bisa lama-lama di sini. Kami harus segera kembali ke Bukit Ayudawara. Silakan Tuan. Dan terima kasih atas pertolongan Tuan Pranayam. Kami tak akan pernah melupakan jasa baik Tuan. Kami tidak pernah merasa berjasa apa-apa. Semua ini kehendak Dewata Agung. Kalau Dewata Agung menghendaki kalian selamat, tak seorang pun bisa mencelakai kalian. Demikian pula sebaliknya. Kalau Dewata Agung menghendaki kalian celaka, tak seorang pun bisa melindunginya. Nah, selamat tinggal Balabak, Limbang. Selamat jalan Tuan. Selamat jalan Puya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Senja hari turun dengan indahnya, bagaikan warna-warna dalam lukisan. Langit kemerah-merahan, awan kelabu berarak ke sebelah utara. Pranayam bergegas melangkah diikuti Puya. Mereka segera meninggalkan batas desa Pajarakan. Ada apa, Ayah? Tunggu sebentar. Aku seperti mendengar sesuatu dari pondok di tepi ladang itu. Aku tidak mendengar apa-apa, Ayah. Ayah, aku juga mendengarnya sekarang. Seperti tangis bayi. Benar, arahnya dari pondok itu, Ayah. Tangis itu lemah sekali. Coba Puya, mari kita lihat apa yang terjadi. Pranayam melangkah ke arah pondok di tepi ladang. Pondok itu sebagian sudah rusak. Halaman pondok morat-marit. Bagian belakang pondok seperti bekas terbakar. Pranayam terkejut ketika melihat mayat seorang laki-laki tergeletak di serambi pondok. Ini pasti juga pekerjaan prajurit-prajurit Majapahit. Mengerikan sekali. Mengapa prajurit-prajurit Majapahit membunuh orang-orang desa yang tidak punya salah apa-apa? Tubuhnya sudah kaku dan dingin, Ayah. Iya. Pasti peristiwanya sudah sejak tadi. Ayo Puya, ayo kita lihat ke dalam. Pranayam melangkah ke ruangan dalam pondok. Pintu ruangan sudah jebol. Puya hampir saja menjerit ketika melihat pemandangan yang terpampang di hadapannya. Seorang wanita terbaring berlumuran darah yang mulai kering. Sementara di samping wanita itu tergeletak seorang bayi. Bayi itu nampak sangat lemah. Kedua belah matanya tertutup dan tubuhnya telanjang. Ayah. Kasihan bayi itu, Ayah. Jagat Dewa Agung. Lakon apa yang telah terjadi di pondok ini? Lihat, Ayah. Bayi itu bergerak-gerak lagi. Coba angkat Puya. Angkat bayi itu.
Buya buru-buru mengangkat bayi merah itu dan menggendongnya. Pranayam mendesah perlahan. Hatinya terasa sakit. Seumur hidup belum pernah dia menyaksikan peristiwa yang begitu memilukan. Rupanya dia haus. Dia mau nete, Ayah. Dia mau minum. Tapi bagaimana dia bisa minum? Dia sudah kehilangan ibunya, juga bapaknya. Iya. Dia sudah kehilangan orang-orang yang sangat dekat di hatinya. Kasihan. Dia akan menjadi anak sebatang kara. Kita bawa saja bayi ini, Ayah. Kita bawa dan kita rawat sebaik-baiknya. Lihatlah, dia bisa menjadi seorang bayi yang sehat dan lucu. Iya. Kalau musibah ini tidak terjadi, dia bisa menjadi bayi perempuan yang sehat dan lucu. Tapi ya, bagaimana lagi? Nasib manusia memang tidak bisa diramalkan. Apa yang akan terjadi besok merupakan rahasia kehidupan yang sukar untuk dimengerti. Kasihan sekali. Cup-cup, jangan nangis ya. Jangan rewel ya. Cup-cup. Ayah, lihat. Dia ngompol, Ayah. Dia ngompol. Ya, Buya, kita harus segera mencarikan minum. Jelas bayi itu haus. Ayo kita bawa saja bayi itu ke Bukit Ayudawara. Jadi kau setuju kita merawat bayi ini, Ayah? Mengapa tidak? Itu pekerjaan yang sangat luhur. Makhluk ini sangat lemah. Dia masih membutuhkan perlindungan dari orang lain. Karena dua orang tuanya sudah tidak ada lagi. Ya, tidak ada buruknya kalau kita mengambil bayi ini. Aku setuju. Tapi Buya, kau tahu sendiri keadaanku. Aku hanya mempunyai lengan sebelah. Aku pasti akan kerepotan mengurus seorang bayi. Aku yang akan mengurusnya, Ayah. Aku yang akan memberinya minum, menyuapinya, dan menggendongnya. Kau tidak usah repot-repot. Ya, kalau begitu baiklah. Kita bisa bawanya sekarang. Ayo, mumpung matahari belum terbenam. Pranayam dan Buya kembali melangkah meneruskan perjalanan. Dari jauh mereka melihat Bukit Ayudawara meremang dalam cahaya matahari senja. Aneh sekali, setelah berada dalam dekapan Buya, bayi itu tidak menangis lagi. Dia tidur dengan nyenyak. Jari telunjuknya dimasukkan ke dalam mulutnya. Lihat, Ayah. Iya. Bayi ini benar-benar lucu. Iya. Mudah-mudahan kita bisa merawatnya dengan baik. Sehingga nanti dia bisa menjadi orang yang berguna. Siapa namanya, Ayah? Kita harus memberinya sebuah nama untuknya. Oh, kau benar, Buya. Kita harus memberinya sebuah nama. Apa ya? Namanya harus yang bagus, Ayah. Iya. Namanya harus cocok dengan wujudnya, Buya. Coba dengar baik-baik. Kau akan menjadi saksi. Makhluk kecil ini kita temukan pada saat dia sedang tumbuh. Dia sedang bertunas. Dan pada saat yang sama dua orang tuanya pergi ke alam baka. Makhluk yang sedang bertumbuh, bertunas. Ada kehidupan berdenyut di dalam diri bayi ini yang sedang tumbuh, yang sedang bertunas. Karena itu, bocah ini kuberi nama Lata Manjari. Bagus sekali nama itu. Lata Manjari. Iya, Lata Manjari. Artinya kehidupan yang sedang tumbuh, sedang bertunas. Dia akan terus berkembang menjadi besar, menjadi hidup yang dewasa, menjadi manusia yang dewasa, yang akan berguna untuk sesama hidupnya.
Lata Manjari. Dia bangun, Ayah. Dia nangis. Ah, Rupanya dia tahu bahwa kita memberinya sebuah nama yang bagus. Lihat, Ayah. iya. Dia menangis kencang sekali. Cup sayang, cup. Jangan nangis, Lata Manjari. Ayo, jangan rewel ya. Diam. Diamlah manis. Cup. Diam, Lata Manjari. Kita tinggalkan sejenak perjalanan Pranayam dan Puya menuju lereng Bukit Ayudawara. Kita kembali ke desa Pajarakan. Balabak duduk di serambi pondok. Laki-laki yang masih muda usia itu nampak termenung. Limbang menghampirinya dan meletakkan secangkir tuak manis di atas balai bambu. Malam sejak tadi turun menyelimuti desa Pajarakan dengan udaranya yang dingin. Ada apa, Kakang? Kakang Balabak? Kau Limbang? Ada apa? Apa yang kau pikirkan? Aku masih memikirkan Tuan Pranayam. Aku yakin dialah pendekar lengan tunggal. Kalau saja Lamajang mempunyai 200 orang seperti Tuan Pranayam. Ya, kukira Gusti Patih Nambi akan mampu menahan serangan bala tentara Majapahit. Luar biasa. Hanya dalam beberapa gebrakan, dia sudah berhasil membunuh 2 orang prajurit Majapahit yang tangguh. Nah, kalau memang benar Tuan Pranayam adalah pendekar lengan tunggal, kita mau apa, Kang? Nyatanya kita sudah kalah perang. Prajurit-prajurit Lamajang semuanya tewas. Aku masih penasaran, Limbang. Sudahlah, untuk apa penasaran? Lebih baik kita segera bekerja membenahi apa yang sudah morat-marit, Kang. Kabarnya, besok pagi orang-orang desa mau bergotong royong membuat gubuk-gubuk sementara. Kasihan warga desa yang kehilangan tempat tinggal. Mereka butuh tempat untuk berteduh, walaupun sifatnya hanya sementara. Ya, kalau saja Tuan Pranayam bersedia, aku akan senang sekali. Bersedia apa? Bersedia melatih kami, anak-anak muda di Pajarakan ini. Kita butuh ilmu kanuragan untuk membela diri, Limbang. Sekalipun nanti prajurit-prajurit Majapahit sudah angkat kaki dari sini, masih banyak ancaman bahaya dari luar. Karena itu kupikir anak-anak muda, baik di Pajarakan, Kancipuri ataupun Ganding, perlu memiliki ilmu kanuragan untuk membela diri. Limbang, aku mau pergi dulu. Aku ingin bertemu dengan Pak Gobraja. Aku ingin membicarakan persoalan ini. Ini sudah malam, Kang. Mengapa tidak besok pagi saja? Tidak. Kau jangan pergi kemana-mana, Limbang. Aku akan segera kembali. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Balabak memacu kudanya meninggalkan halaman pondok. Sesaat lamanya dia berkuda di atas jalanan desa Pajarakan. Pemuda desa itu menarik tali kekang kudanya. Begitu melihat ada banyak orang berkerumun di dekat benteng Pajarakan yang sudah rusak di sana sini. Balabak melompat turun dari punggung kudanya dan bergegas melangkah ke arah kerumunan orang-orang desa. Suasana di tempat itu terasa sangat menyeramkan. Benteng Pajarakan masih berdiri, walaupun keadaannya menyedihkan. Sementara di sekitar benteng, masih nampak puluhan mayat tergeletak tidak beraturan. Beberapa orang warga desa nampak menggenggam obor untuk sekedar penerangan. Ada apa ini? Apa yang mereka lakukan di sini?
Kami harus mengurus mayat-mayat itu segera. Mereka sudah semakin membusuk. Kami akan mendirikan beberapa buah pancaka untuk membakar mereka. Oh, begitu. Memang sebaiknya mereka segera diprabukan. Oh, awas, ular! Ular! Balabak terkejut. Di depan pintu benteng mendadak orang-orang desa ribut. Nampak seekor ular yang cukup besar menjalar perlahan-lahan. Orang-orang desa segera mencabut parang. Ular itu merayap di atas mayat prajurit-prajurit yang menjadi korban perang. Moncongnya mengendus mayat yang bergelimpangan di sana-sini dan di sekitarnya. Dari mana datangnya ular besar ini? Awas, hati-hati. Ular ini berbisa. Jangan bodoh. Jangan berdiri di situ. Ayo cepat minggir. Nanti dia menimbulkan bisa ke mukamu. Ayo cepat minggir. Memang aneh sekali. Mengapa tiba-tiba ada ular merayap di sini? Kita bunuh saja ramai-ramai. Ayo kawan-kawan saja ular itu. Ayo. Mati kau ular jahanam. Mampus kau. Salahmu sendiri. Beraninya kau datang ke tempat ini. Sekarang kepalamu remuk. Awas ada lagi. Lagi. Kembali kerumunan warga desa Pacarakan ribut. Emang benar, di belakang mereka muncul lagi seekor ular yang cukup besar. Ular itu merayap dengan tenangnya di atas reruntuhan benteng. Tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat ringan. Bayangan itu hinggap di atas tanah dan nampaklah seraut wajah yang tampan tapi menyeramkan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah pemilik wajah tampan yang menyeramkan itu? Dan apa yang akan terjadi di Benteng Pacarakan? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan